Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas dalilnya sifat kalam. Ada dalil akli atau akal, ada juga dalil nakli atau syar'i yang dinukil dari Al-Quran. Sama dengan sifat sama' dan basar, dalil nakli ini lebih kuat digunakan untuk mendalili sifat kalam. Jadi kenapa nakli ini lebih kuat bagi kalamnya Allah? Karena untuk mengetahui orang, ini sifat makhluk ya, untuk mengetahui orang bisa bicara, ini tidak bisa dilihat dari hasil kerja. Harus langsung dari kabar orang. Tino bisa bicara nggak ya? Bisa dikasih tahu oleh mukid. Bisa bicara Ustadz. Ada yang namanya informasi. Atau saya langsung ngomong sama Tino. No, apa kabar? Baik. Oh, berarti dia bisa bicara. Tapi karena kita tidak pernah bicara dengan Allah, maka langsung Allah yang memfirmankan kepada kita, menginformasikan kepada kita lewat firman-Nya, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara. Nabi Musa memahami perkataan Allah, firman Allah, kalam Allah yang tanpa suara dan tanpa huruf. Allah bicaranya sekali. Qadim, tidak ada awalnya dan hanya sekali. Sekali berucap, langsung tidak ada akhirnya. Tidak pernah berubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa bisa memahami kalam Allah yang tanpa ada suara dan tanpa huruf tadi. Setelah disampaikan, kemudian Allah tidak diam. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengalimi diam. Kalam Allah itu qadim, satu, sekali ucap, tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup hijabnya, sehingga Nabi Musa tidak mengerti lagi kalam Allah. Kalau contohnya pada makhluk bagaimana? Ini kiasan ya untuk mempermudah saja. Seperti kita mendengarkan radio. 24 jam radio itu nyala. Kemudian kita kecilkan suara sampai ke 0%. Kita bisa mendengar sesuatu enggak? Tidak. Ini seperti menghijab. Apakah radio itu masih nyala? Masih. Hanya saja hijabnya ditutup. Kemudian dibuka lagi. Kita kencengkan lagi suaranya. Ada lagi suaranya? Ada. Jadi kalam Allah itu satu. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kemudian di sini misalnya Nabi Musa, Allah buka hijabnya. Kalau dalam radio tadi dibuka suaranya. Nabi Musa paham. Setelah Nabi Musa mendapatkan semua isi perintah, larangan, dan informasi-informasi lainnya, hijabnya ditutup lagi. Kalau di radio seperti dikecilkan. Nabi Musa tidak memahami lagi kalam Allah, karena sudah ditutup lagi hijabnya. Jadi bukan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa, tidak. Kalam Allah qadim, tidak ada awalnya. Sejak dulu sudah berbicara sekali. Ini tidak ada awalnya nih. Ini masa. Nabi Musa di sini. Pas di sini dibuka hijabnya. Kemudian ditutup lagi hijabnya. Bukan berarti pada zaman Nabi Musa Allah tiba-tiba bicara, setelah disampaikan kemudian Allah diam. Ini tidak seperti itu. Karena yang bicara diam itu makhluk. Sedangkan kalam Allah ini berbeda dengan makhluk.
Sehingga disimpulkan Allah itu bicara sekali pada zaman azali, qadim, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, tidak pernah berubah. Kemudian kalam Allah disimpan di Lauhul Mahfuz. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam di Gunung Tursina, mendapatkan wahyu di Gunung Tursina. Setelah itu Nabi Musa turun dari Gunung Tursina. Hijab Allah sudah ditutup. Tapi masih terngiang kenikmatan kalam Allah. Sehingga beliau turun dari gunung ini sambil menutup telinga. Supaya apa? Supaya beliau tidak mendengar kalam makhluk, pembicaraan makhluk. Begitu nikmatnya kalam Allah, mendengar kalam makhluk ini seperti mendengarkan perkataan hewan yang menjijikan. Hewan yang sedang ngamuk. Jadi beliau tutup telinganya. Begitu juga wajahnya Nabi Musa setelah mendengar kalam Allah, maka bercahaya, sangat bercahaya. Setiap orang yang melihatnya langsung buta. Maka semenjak itu Nabi Musa selalu menggunakan cadar penutup wajah sampai wafatnya. Kenapa? Karena ada orang yang melihat ini akan buta. Beliau tidak mau membuat orang lain buta karena melihat wajahnya. Termasuk nanti para penduduk surga melihat Allah. Termasuk melihat 7 sifat ma'ani. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Setelah melihat Allah, zat Allah, yang sekarang tidak boleh kita bayangkan, nanti dia pulang menemui istrinya, wajahnya tambah ganteng. Istrinya melihat Allah, maka kembali wajahnya tambah cantik. Maka setiap hari wajah penduduk ahli surga ini semakin ganteng, semakin cantik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan dalil akalnya? Walaupun ini tidak lebih kuat daripada dalil nakli atau syar'i, tapi kita sebutkan saja, ini pun kiasan. Bagaimana jika Allah tidak bicara, berarti Allah bisu. Sedangkan sifat bisu ini adalah sebuah kecacatan, kekurangan, dan itu mustahil. Kenapa? Karena Allah ini adalah sempurna, tidak ada kekurangan bagi Allah. Maka wajiblah bagi Allah mempunyai sifat kalam. Mafhum ikhwan? Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.